Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat-sangat krusial yang melampaui sekedar dari dasar negara. Ia adalah landasan filosofis dan etis yang mengarahkan setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap inovasi pengembangan dan penerapan selalu terikat pada konteks moral dan etika masyarakat di mana ia berkembang. Di Indonesia sendiri, sumber nilai-nilai moral tersebut secara fundamental berasal dari Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila bertindak sebagai kompas moral yang membantu arah pengembangan iptek agar senantiasa menjaga kemanusiaan, menjunjung tinggi etika, memperkuat persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai fondasi etis iptek. Landasan filosofis dan etis. Pancasila bukan sekedar kumpulan prinsip politik, melainkan sebuah sistem nilai yang mendalam yang mempengaruhi bagaimana ilmu pengetahuan diinterpretasikan dan diterapkan. Ia menjadi fondasi etika dalam segala bentuk kegiatan ilmiah. Ilmu tidak bebas nilai. Setiap keputusan dalam pengembangan dan penerapan iptek, mulai dari pemilihan objek penelitian sehingga dampak hasil riset, selalu erat dengan nilai-nilai moral. Pancasila menegaskan bahwa nilai-nilai ini harus berakar pada identitas bangsa, lalu pemandu arah pengembangan. Pancasila bertindak sebagai pedoman yang memastikan bahwa kemajuan iptek tetap berjalan sesuai dengan tujuan luhur bangsa, ya, menjaga kemanusiaan, memperkuat etika, memelihara persatuan, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu masuk kepada hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada tiga, yakni yang pertama, rambu moral. Nilai Pancasila berfungsi sebagai batas atau rambu moral yang mencegah pengembangan iptek dari potensi kerusakan sosial, budaya, dan lingkungan. Ini memastikan bahwa ilmu tidak menjadi bumerang bagi masyarakat. Di sini dapat kita lihat bahwa Pancasila sebagai benteng ataupun pelindung agar tidak terjadinya kerusakan sosial serta budaya dan lingkungan. Ini dapat mencegah terjadinya masalah dalam pengembangan ilmu. Yang kedua adalah harmonisasi kemajuan. Pancasila memastikan adanya keharmonisasian antara laju kemajuan teknologi dengan harkat dan martabat manusia. Teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya, serta tidak mengikis nilai-nilai kemanusiaan yang esensial. Lalu, kesejahteraan bersama. Ilmu diarahkan untuk sebesar-besarnya menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat, bukan untuk merusak lingkungan, eksploitasi sumber daya, atau menciptakan kesenjangan baru. Tujuannya adalah pembangunan yang eksklusif dan berkelanjutan. Tentu, hasil yang didapat dari nilai pengembangan ilmu serta teknologi haruslah digunakan untuk kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, maka Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengawal terlaksananya hasil yang benar serta dapat diterapkan bagi kesejahteraan bersama. Masuk kepada nilai Pancasila dan relevansinya dalam pengembangan ilmu.
Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya etika, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual. Jika dikaitkan dengan pengembangan ilmu serta teknologi, maka teknologi tidak boleh digunakan untuk kejahatan atau pelanggaran moral yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai ketuhanannya. Ilmuwan dituntut memiliki integritas dan menjunjung tinggi kode etik profesi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan dan sesama. Lalu masuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan ilmu harus selalu menghormati dan meningkatkan harkat martabat manusia. Subjek manusia dalam penelitian wajib dilindungi, dan teknologi tidak boleh menimbulkan diskriminasi, eksploitasi, dan dehumanisasi. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia. IPTEK harus diarahkan untuk memperkuat dan solidaritas bangsa, bukan malah menciptakan polarisasi ataupun perpecahan. Inovasi teknologi yang memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor termasuk komunikasi, pertahanan, dan ekonomi menjadi sangat prioritas. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengembangan ilmu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan berbasis bukti harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Dan ilmu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil inovasi IPTEK haruslah dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai alat pemerataan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial secara adil. Lalu masuk kepada dinamika pengembangan ilmu di era modern. Dinamika pengembangan ilmu di era modern sangat berhubungan dengan globalisasi, revolusi industri. Di dalam globalisasi sendiri, arus informasi dan ide tak terbatas dari luar negeri membawa nilai-nilai baru yang berpotensi berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menuntut kemampuan untuk menyaring dan mengintegrasikan tanpa kehilangan identitas. Tentu, nilai Pancasila sangat berbeda dengan nilai-nilai yang di luar. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila dapat melindungi kita dari nilai-nilai yang sangat-sangat tidak benar yang berada di luar. Serta kita dituntut untuk menyaring arus informasi tanpa kehilangan identitas. Revolusi industri 4.0 and 5.0. Kemajuan pusat di bidang kecerdasan buatan, robotika, teknologi, dan big data secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Adaptasi nilai-nilai diperlukan untuk memastikan teknologi ini dimanfaatkan secara etis dan berkelanjutan. Lalu masuk kepada tantangan utama Pancasila dalam pengembangan ilmu. Ada beberapa tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, masalah etika. Potensi penyalahgunaan ilmu semakin besar, seperti manipulasi data, penelitian, rekayasa genetik tanpa pertimbangan yang etis, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk bertujuan destruktif atau tidak bermoral. Penegakan etika menjadi sangat krusial. Yang kedua adalah dehumanisasi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengikis peran nilai-nilai esensial manusia. Teknologi yang harusnya mempermudah kehidupan justru berpotensi menggantikan interaksi sosial, emosi, bahkan pekerjaan yang menurunkan harkat martabat manusia. Yang ketiga, kesenjangan akses IPTEK. Tidak semua wilayah atau lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur IPTEK. Ini menciptakan jurang digital dan pengetahuan yang mengancam keadilan sosial. Keempat, benturan nilai global. Nilai yang datang dari luar seperti individualisme ekstrim dan liberalisme
sangat bertabrakan dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah yang berakar pada Pancasila. Yang kelima, disinformasi dan hoax. Ilmu pengetahuan dapat disalahgunakan untuk menciptakan hoax ilmiah ataupun propaganda serta manipulasi opini publik. Keenam, ada tantangan di dunia pendidikan dan riset. Kurikulum sains di Indonesia masih minim integrasi etika Pancasila. Integrasi seringkali lebih mendorong kebutuhan komersial daripada kebutuhan real bangsa. Ditambah dengan minimnya pendanaan dan fasilitas serta kesenjangan kualitas antar daerah. Lalu kita masuk kepada strategi penguatan Pancasila dalam pengembangan ilmu. Strategi penguatan Pancasila dalam pengembangan ilmu dimulai dari pendidikan karakter Pancasila itu sendiri. Nilai integrasi nilai-nilai Pancasila secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika sejak dini. Ini membentuk karakter yang beretika. Lalu yang kedua adalah penegakan etika penelitian. Pembentukan dan penegakan standar riset yang ketat termasuk perlindungan subjek manusia dan hewan serta pencegahan plagiarisme dan manipulasi data. Untuk ini kita memerlukan sanksi pelanggaran etika yang jelas dan tepat agar tidak terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran etika dalam penelitian. Lalu masuk ke kolaborasi multipihak, sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan, komunitas ilmuwan, industri, dan masyarakat. Kolaborasi ini memastikan bahwa riset berorientasi pada kebutuhan nyata bangsa dan tidak didukung oleh ekosistem yang kondusif. Keempat, pemanfaatan teknologi untuk keadilan sosial. Pengembangan dan implementasi sistem digital yang dapat diakses secara luas untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, administrasi publik, dan sektor vital lainnya, guna mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan. Peran penting berbagai pihak sangat diperlukan. Peran pemerintah, yakni membuat kebijakan riset berlandasan Pancasila, mengawasi serta mendorong pemerataan inovasi hingga daerah terpencil. Peran lembaga pendidikan, membentuk ilmuwan yang beretika, mendorong riset berbasis masalah real bangsa, serta memasukkan nilai Pancasila dalam metodologi penelitian. Peran masyarakat dan industri, mengawasi dampak teknologi dan berpartisipasi dalam riset. Menerapkan inovasi secara etis dan bertanggung jawab, menjadi mitra dalam penelitian berbasis kebutuhan. Peran-peran ini sangatlah diperlukan untuk terciptanya kondisi yang baik serta dapat menguatkan Pancasila untuk mengawal pengembangan ilmu serta teknologi ke depannya. Pancasila adalah pedoman etika dan moral yang tak tergantikan dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Perkembangan teknologi global yang sangat cepat menimbulkan dinamika dan tantangan baru, sehingga seluruh pemangku kepentingan haruslah bekerja sama secara sinergis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.